win today. Why? Why? Because we made it today. We can do it. Like, you cannot go past any, what do you call, any trap. Pengumuman kita, announcement kita itu akan terdengar gitu. Jadi kita memang harus membuat Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, gagal mempertahankan gelar juara setelah kandas di babak 32 besar Indonesia Masters 2024 dengan cara yang pahit. Bukan start yang mudah bagi Jonathan untuk mengawali laga perdananya di babak pertama Indonesia Masters 2024 yang bergulir di Istora Senayan Jakarta, Indonesia, Rabu, 24 Januari 2024. Bertindak sebagai tuan rumah dan pemain unggulan, dia harus berjibaku melawan Lu Guangzhou, Cina, sejak game pertama dimulai. Namun dari keseluruhan laga, kesalahan fatal yang dilakukan Jonathan ada pada setelah interval game ketiga. Dari unggul November 10, dia malah langsung dirampok 6 angka berturut-turut dan berujung kalah. Tensi kedua pemain sudah langsung tinggi semenjak servis pertama dimulai. Meski punya rekor pertemuan lebih unggul dengan 1 kemenangan, Jonathan tak pernah bisa lepas dari tekanan Lu. Sempat unggul 4-2, keunggulan dia hanya bersifat sementara semenjak Jonathan justru berbalik tertinggal. Banyak kesalahan sendiri yang dilakukan Jonathan, terutama karena kesulitan menyesuaikan arah angin lapangan. Juara bertahan tersebut banyak membuang angka di sisi baseline Lu. Jonathan tertinggal Juli 11. Setelah break interval, barulah Jonathan bangun dan beralih menyetir kendali permainan. Dia unggul sampai 15-11. Sempat nyaman memimpin hingga game point 20-15, Jonathan malah hampir kecolongan. Kelengahannya terus berlanjut sampai kehilangan 4 angka beruntun. Beruntung, laju angka Lu berhenti di angka 19. Setting point batal terjadi dan Jonathan mengamankan kemenangan 21-19 di game pertama. Pada game kedua, keadaan berbalik. Giliran Lu yang mendapatkan momentum persis seperti Jonathan di game pertama. Pertandingan ketat di awal lalu Lu mulai menjauh setelah interval. Jonathan tertinggal Desember 18 tapi hampir menyamakan kedudukan hingga 19-20. Sayangnya, satu pengembalian dia di situasi krusial itu cukup tanggung dan langsung disambar Lu. Kedudukan imbang setelah game kedua jadi milik wakil Cina 21-19. Memasuki game ketiga, Jonathan sering kalah adu drive dengan Lu. Berkali-kali pengembalian datarnya membentur net. Kesalahan sendiri juga dilakukan Jonathan saat ia memberikan pukulan setengah smash yang melebar. Dia tertinggal 5-8. Lagi dan lagi Jonathan kalah adu drive dan malah memberikan poin untuk lawan karena drive-nya terlalu memanjang ke belakang. Jonathan tidak menyerah begitu saja. Dia menunjukkan tekad pantang menyerah dan berupaya terus mengejar hingga malah berbalik unggul November 10. 4 angka terakhir diraih secara beruntun olehnya. Akan tetapi anehnya, setelah meraih angka beruntun tersebut, Jonathan justru linglung tak tertolong. Dari unggul November 10, dia malah berbalik kehilangan angka sampai November 17. 6 poin terakhir selalu terjadi akibat kesalahan Jonathan. Posisi Jonathan makin sulit ketika dia sudah tertinggal 16-19. Kesalahan dia adalah sering ragu-ragu untuk mengambil keputusan apakah bola itu keluar atau masih masuk. Jonathan sempat memberi harapan pada dirinya sendiri dengan mempertipis jarak hingga 19-20. Sayangnya, kesalahan pengembalian membuat pukulan Jonathan melebar di sisi backhand lawan. Jonathan kandas dengan skor akhir 21-19, 19-21, 19-21. Dengan hasil ini, asa Jonathan mempertahankan gelar juara di ajang BWF World Tour Super 500 itu pupus. Harapan tunggal putra Indonesia kini tersisa pada Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo yang juga akan berlaga hari ini. Sementara itu, tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil melewati rintangan pada babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Anthony tampil apik saat memetik kemenangan kontra tunggal putra Thailand, Kantapon Wangcharoen. Dia memetik kemenangan 2 game, dengan skor 21-13, 21-15 pada laga yang di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Anthony Ginting menjadi tunggal putra Indonesia yang pertama berhasil mengamankan tiket lolos ke babak kedua Indonesia Masters 2024. Anthony langsung membuka laga dengan mencetak 4 angka beruntun 4-0 yang berlanjut sampai 8-1. Rentetan poin beruntun Anthony terputus usai smash keras lurusnya hanya membentur net. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menorehkan hasil manis pada babak pertama Indonesia Masters 2024. Sebagai harapan tuan rumah, Fajar Rian mengawali langkah di Indonesia Masters 2024 dengan bersua wakil Taiwan, Lee Jejuei, Yang Posuan. Tampil di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024, Fajar Rian menang 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-14 dalam tempo 32 menit. Dengan hasil ini, unggulan ketiga tersebut memastikan diri melangkah ke babak kedua atau 16 besar turnamen BWF Super 500 tersebut. Fajar Rian menyusul langkah ganda putra Indonesia lainnya, Leo Rolly Carnando, Daniel Martin yang lebih dulu meminjak babak kedua. Permain agresif langsung ditunjukkan Fajar Rian pada awal game pertama untuk membongkar pertahanan Li Qiang. Akan tetapi, pasangan Taiwan itu justru merebut angka pertama melalui kesalahan dari Muhammad Rian Ardianto. Tensi pertandingan semakin panas tatkala kedua ganda putra tersebut kembali berbagi angka. Fajar Rian merebut interval game pertama 11-9 melalui pengembalian lawan yang masih membentur net. Selepas jeda, ganda putra peringkat ke-7 dunia tersebut harus keteteran menghadapi tekanan Li Qiang. Alhasil, Fajar Rian harus rela perolehan angka mereka disamai kembali untuk ke-7 kalinya. Momentum keunggulan didapatkan Fajar Rian usai ganda putra peringkat ke-17 dunia itu melakukan rentetan kesalahan. Sempat lengah di poin krusial, Fajar Rian tanpa kesulitan menyudahi perlawanan Li Qiang pada game pertama 21-16. Mengawali game kedua dengan solid, Fajar Rian harus rela keunggulan mereka dihancurkan oleh Li Qiang. Pasangan Taiwan itu berada di atas angin tatkala pengembalian dari Fajar Alfian menyangkut di net. Istora bergemuruh lagi tatkala Fajar Rian untuk kedua kalinya berhasil menyamakan skor. Melancarkan serangan-serangan mautnya, Fajar Rian mengungguli Li Qiang pada interval game kedua dengan skor 11-9. Mengawali masa interval dengan keunggulan, juara All England Open 2023 itu kembali mendapatkan tekanan dari Li Qiang. Meski demikian, Indonesia kembali menjauh dengan pengamatan yang sempurna dari Muhammad Rian Ardianto. Memasuki poin tua, Li yang mulai tidak mendapatkan ruang untuk mengembangkan pola permainan mereka. Tanpa kesulitan berarti, Fajar Rian menutup game kedua dengan unggul 21-14 dalam tempo 32 menit. Sementara itu, laju Apriani Rahayu, Siti Fadia Ramadanti di Indonesia Masters 2024 terhenti pada babak 32 besar. Apri Fadia disingkirkan wakil Belanda, Deborah Gille, Cheryl Seinen. 32 besar Indonesia Masters nomor ganda putri mempertemukan Apri Fadia dengan Gille Seinen.